Hey everyone, welcome back to GBI Toronto's Sunday service. But before we get started, here are some announcements for the week. This week, we're going to have Cool. Please contact your Cool leaders if you would like to join. Then, on Friday, we're going to have Azusa Street Prayer Tower. Here are the Zoom link and password. If you have any prayer requests or praise report, please scan the barcode to get in touch with the prayer team. Last but not least, the photo shoot is today. More details will be announced at the end of the service. Now, please enjoy the service. God bless you and happy Sunday. Shalom semuanya. Wow, kita sudah banyak partisipan pagi-pagi ini. Shalom semuanya, welcome back to our Sunday service. Welcome home. Yang masih baru datang, baru join, come on. Sikapkan hatimu. Walaupun kita masih ibadah secara online, secara virtual, tapi mari kita hormati hadirat Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan. Engkau yang baik Tuhan. Engkau yang ada di sini Tuhan bersama-sama kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap orang-orang yang di balik layar itu ya Tuhan. Di saat mereka datang Tuhan, Kau sikapkan hati mereka Tuhan, to bow at your altar, to find you Jesus. Cari Engkau untuk memenuhi kelaparan, kehausan akan Engkau Tuhan. Only thing that you can provide Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. We're ready to worship you Lord. Hallelujah. Come on church, lift up your voice. Angkatlah suaramu. Oh, yaralabashiki yaralala. Oh, yaralabashiki yaralala. Oh, yaralabashiki yaralala. Yaralabashiki yaralala. Oh, come on, lift up your voice. Lift up your hearts and sing. Oh, Engkau yang hadir. Oh, Jesus. Mari gereja Tuhan, mari kita baca 5 butir Pentakost. Saya persilahkan tim untuk sharing screen-nya. Just stay. Sikapkan hatimu. Come on church, mari kita baca the third Pentecost together. The third Pentecost. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa.
Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan yang terakhir, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, ralabashiki, ralalababa. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiran, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Katakan bersama. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Katakan, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Katakan, betapa dahsyat, betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Katakan, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap. Katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain,
hanya Engkau Tuhan, bersamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kau tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Katakan selamat, hanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ya Allah basyik, ya Allah Yesus, ya Allah basyik, ya Allah hanya ya Allah basyik, ya Allah ya Allah basyik, ya Allah. Forever you are God, forever you are King. There's no one else. Ya Allah basyik, ya Allah basyik, ya katakan ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, selamanya, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Katakan selamanya, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Katakan sekali lagi, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap
Allah Tuhan di hidup kami Tuhan. We want to proclaim Tuhan, nggak cuma dengan kata-kata, but the song that we sang Tuhan. Selamanya Tuhan, di dalam goncangan apapun Tuhan, aku berdoa Tuhan, agar anak-anak-Mu Tuhan, mereka masih bisa mengatakan Kau tetap Allah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. There is power in your name. Ada kuasa di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi. Kami mau angkat pujian Tuhan buat Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang siap katakan amin. Siap puji Tuhan saudara. Siap puji Tuhan saudara. Come on. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Dia Allah yang perkasa, perkasa. Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Come on church, let's sing it again from the top. Katakan namanya Tuhanku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Katakan Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala. Come on, all of you who with faith, let's sing it. Nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Katakan, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Benar. Ini kayak
I realize we've been singing the song ya dari tadi, mungkin di sini rada semangatnya di sini nih. Gua ngelihat di Zoom-nya nggak ada yang semangat sama sekali nih. Kalau kita harus repeat lagu ini nih sampai semua orang semangat nih, we'll do it. Pastornya di sini khotbah tapi gak apa-apa. Kalau lu pada nggak nyanyi dan nggak terpuji-puji Tuhan cuma kita doang, it's pointless man. Karena kita ini mau muji bersama satu gereja kan. So, come on. Yang masih belum nyalain kameranya, saya persilakan tolong nyalakan kameranya. Yang sudah ada kayak Henry, come on bro, I appreciate you bro. Katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Semuanya angkat tangan memuji Dia. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi kita katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan sekali lagi, ada kuasa dalam nama Yesusku. Come on, berikan tepuk tangan yang besar buat Tuhan Yesus. Come on. Come on, come on, come on. You can do more, you can do better than that. Come on. Come on, come on. Haleluya. Silahkan duduk yang masih belum duduk. Terima kasih Tuhan Yesus. We love you God. Lord, we love you Jesus. Thank you for being in this place. Terima kasih Tuhan Yesus. Sertai Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Father, we come before you. Holy Spirit, pray within us. And everybody sitting down, everybody there, I invite you to pray with me, to let your spirit join with my spirit as we pray. God, we thank you for September. We know as a school year that September means a lot of things. September is a month of changes, it's a month of beginnings for many of us. So Father, we pray for your wisdom that was with you before the creation of the world, and the wisdom that you used to create the world. We pray that your wisdom would dwell with us and dwell among us. We pray that your wisdom would not go ignored by us, that when wisdom calls from the city, from on top of that high hill, when wisdom calls, we pray that you give us the ears to listen to wisdom, not to ignore her. We pray that September, we know that there are people coming, new arrivals, new possible friends, new relationships, new people, and we just pray. We want to just surrender that all into your hands, because we can't take control of it. We don't know how to take control of it. So Holy Spirit, we trust you. We want to trust you with all that. We know that this September and this year, we know that a lot of people, in terms of graduation and what comes after graduation, we know a lot of people feel lost. We know a lot of people, they don't know what's going to happen after this year. So God, we just pray that, God, you are the God to whom darkness and light are the same to you.
You are the same in the light. You are the same in the darkness. You are the same when the way is clear. You are the same when the way is not there at all. So, Holy Spirit, we pray for everybody who feels uncertain about their future, who doesn't know what's going to come next. God, we pray that you restore in their hearts the sense that you are the God of flowers, that you are the God of the birds, that the birds do not worry about what comes next. The flowers don't worry about what they're going to do because you provide. And we pray, God, even though it's probably very hard not to worry for these people who don't know what's going to come next with their program or whatever, we pray that you restore that certainty, that trust in you, in Jesus' name. We pray for wisdom for our leaders. We pray that our leaders know what to do as September comes around, as these new beginnings come our way. We pray for wisdom. We pray that their best would be enough. The best that they can do would be enough, that they don't have to do any more than their best. They don't have to worry. They don't have to strive. That our leaders don't have to be anxious, but that they may rest because you are the one who is working. You are the one who is working in this church. We just pray for everyone who's returning to school, especially those who are beginning university. We know that this is not a good time for a lot of us, but we just pray, Holy Spirit, that you would be our comforter this September and the next month and the next month and so on. We pray that your power would work in us, not our own power, but your power will work in us to do your good works for your name. In Jesus' name we pray. Amen. Satu pun dapat ku banggakan, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kamu milikku, selamatkan hidupku. Semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan
bersamaku. Engkau alasan samaku hidup. Katakan, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan samaku hidup. Mari kita angkat tangan, katakan, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan samaku hidup. Hanya Engkau dapat hidup di luar kasih-Mu. Ya ralabasi, ya ralaba, ya rala. Ya ralabasi, ya ralala. Oh, ya ralabasi, ya ralala. Yesus, hanya Yesus. Ya ralabasi, ya ralala. Oh, ralabasi, ya ralala. Hanya Kau yang mudahkan, Jesus. This is You, Jesus. Oh, ya ralabasi, ya ralala. Oh, katakan, Yesus, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan samaku hidup. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Katakan, Bapa, ku percaya. Bapa, ku percaya. Oh, rancangan-Mu, rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Katakan semuanya, Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Engkau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan
Tuhan bagiku. Engkau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Oh, ya Rabbi, untuk kebaikan-Mu. Ya Rabbi, hanyakah Yesus, hanyakah Tuhan, hanyakah di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menerima firman daripada-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Bukakan hati kami Tuhan, with love, with gentleness. Jangan biarkan kita keraskan hati kita Tuhan. Lembutkan, soften our hearts Lord. Datanglah ke dalam hidup kami, bertahtalah di dalam hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. Kami serahkan Tuhan semua ke dalam tangan-Mu. Bukakan telinga, bukakan mata kami untuk menerima apa saja yang datang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua katakan amin. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa Harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu, kita memperkatakan bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street.
Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan dua aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkosh, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja, dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal, karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, shalom. Apa saudara bisa mendengar suara saya? Kalau bisa lambaikan tanganmu. Haleluya. Nah saudara, shalom, puji Tuhan. Selamat berhari Minggu. Hari ini kita sudah tiba ke dalam bulan yang baru saudaraku. Supaya kita bisa belajar sesuatu yang baru, yaitu tentang sincerity. Ini masih bagian daripada integritas saudara. Hari ini kita masuk ke dalam pengertian sincerity. Nah saudara, sebelum kita masuk kita berdoa dulu supaya kita minta Roh Kudus yang memberikan pengertian kepada setiap daripada kita. Message saya, yuk kita berdoa dengan sincere. Kita berdoa dengan sincere. Waktu kita ngomong tentang sincerity, kita belajar, kita berdoa dengan sincere. Bapa, kami bersyukur kami boleh berkumpul. Bapa, kami bersyukur Engkau masih mau mengajar. Bapa, kami bersyukur Roh Kudus-Mu yang mengajar. Kami bersyukur Engkau bukan memakai mulut dan hikmat manusia. Oleh karena itu Tuhan,
Dengan sincere kami rindu untuk belajar apa arti dan tuntunan Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan boleh melakukannya dan taat dan setia. Terima kasih Bapa, berbicaralah karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin, amin, amin. Nah saudara yang dikasih Tuhan, menarik sekali saudara yang kasih Tuhan. Kalau kita setiap minggu, setiap bulan kita belajar sesuatu yang baru, dan hari ini kita belajar tentang sincerity. Nah saudara, kalau saudara lihat di sebelah kiri saya, saudara yang dikasih Tuhan, sincerity saudaraku, itu kita kemarin ini udah sempat bahas di cool yang ada. Mungkin di sepanjang sebulan ini juga kita akan belajar juga tentang sincerity di dalam cool yang lain yang ada, dan pembahasan di dalam hari Minggu saudaraku. Oleh karena itu hari ini izinkan saya berikan satu review, a very step awal untuk mengerti apa itu arti daripada sincerity. Menarik sekali saudara yang dikasih Tuhan, salah satu arti daripada kata sincerity, bukan salah satu, awal kata daripada sincerity, salah satu tafsirannya yang saya lihat, karena kalau bahasa itu saudaraku bergerak, berubah, artinya berevolusi saudaraku. Nah jadi tergantung lamanya daripada kata itu mulai ada. Nah pada waktu kata-kata itu mulai ada saudaraku, orang mulai coba menafsirkan dan mau coba memulai mengobserv, meriset apa itu. Tapi salah satu yang menarik adalah artinya seperti ini. Sincerity berasal dari kata sine, artinya without atau tanpa. Cera atau cere artinya wax, lilin, saudara kasih Tuhan. Jadi sincerity artinya without wax, tanpa wax. Apa maksudnya saudara? Nah jadi maksudnya pada waktu itu saudaraku, pada waktu zaman Roma berjaya, mereka sering membuat pot seperti ini. Nah, untuk tampung air, saudaraku, ada yang ukurannya kecil, ada yang ukurannya besar. Mereka buat pot seperti ini. Nah, pada waktu pot ini diproduksi, saudara kasih Tuhan, ya, diharapkan pot ini sangat rapat, ya, tidak ada celah, tidak ada retak dan lain sebagainya. Ya, dibuat mungkin mulai dari tanah liat dan sebagainya, dipanaskan, dibakar saudaraku. Tetapi ada beberapa pot saudara dikasih Tuhan, ya, yang retak di bagian bawahnya, retak rambut, retak kecil di bagian bawah, di samping sini dan lain sebagainya. Nah, para pembuat pot ini saudara yang dikasih Tuhan pinter, ya, pinter atau licik itu nggak tahu saudaraku. Daripada dia buat lagi, karena pot kalau udah jadi saudaraku, dia yang penting kan dia pikir supaya nggak bocor. Nah, apa yang dilakukan? Dia taruh wax, taruh lilin yang di melt, yang dicairkan, kemudian ditambel saudaraku, ditambel saudara dikasih Tuhan, ya, kemudian mulai luarnya dilukis, ya, dihias dan lain sebagainya. Nah saudara dikasih Tuhan, kemudian saudara kasih Tuhan, harga pot yang retak itu yang udah ditambel saudara kasih Tuhan, mereka harap mereka bisa cipuak, bisa tipu saudaraku, ya. Mereka bisa bohongin orang, ya, supaya dianggap itu seperti asli, padahal itu udah gak ada harganya karena tambelan. Nah, jadi pada waktu nanti saudara dikasih Tuhan, pot ini kena panas atau ada satu goncangan saudaraku, lilin yang tadinya meleleh itu gak akan kuat menahan saudaraku, apalagi kalau jumlah airnya besar dan lain sebagainya. Oleh karena itu para pembuat pot yang asli, yang tidak sancepat, tidak tukang cipuak saudara kasih Tuhan, ya, tidak tukang bohong saudaraku, itu mengatakan bahwa pot mereka itu standarnya adalah sine cera, without wax, solid, satu kesatuan, tidak ada tipuan di dalamnya. Nah saudara, dari asal kata inilah kita belajar arti kata sincerity. Ini salah satu pembahasan yang disampaikan di situ. Tentu kalau saudara melihat dan observe ada beberapa arti lain, artinya tanggapan lain dari perspektif lain. Cuman ini satu hal yang menarik. Kenapa? Karena di bahasa Inggris ya akhirnya sincerity itu dikatakan seperti ini. Honesty of mind. Kejujuran di dalam pikiran, kejujuran yang ada di dalam pikiran kita, kejujuran yang adanya, free from pretense or hypocrisy, ya, bebas dari kepura-puraan, bebas dari hipokrisi, saudara kasih Tuhan. Nah kemudian saya coba bahasa Indonesianya, dengar baik-baik, menarik saudaraku, ya. Perhatikan kita semua, setelah ini saya yakin dan percaya, kita semua bisa ngaku, kita gak sincere. Apalagi waktu ini, setelah ini saya akan tantang saudara sesuatu, oke? Bahasa Indonesia dikatakan tulus hati, sungguh-sungguh, jujur,
Ya, jadi bahasa Inggrisnya bahasa aslinya without wax, tanpa tambelan, tanpa lilin, ya. Bahasa Inggrisnya honesty of mind, free from pretense, tanpa kepura-puraan, or hypocrisy. Bahasa Indonesianya tulus hati, sungguh-sungguh atau jujur. Menariknya, insincerity lawan daripada insincerity lawan kata daripada sincerity, saudaraku, dikatakan serong hati atau bermuka dua, saudaraku. Kemudian saudaraku, tadi Yehuda sempat bilang satu hal. Salah satu lawan kata daripada sincerity adalah, apa yang menyebabkan tidak terjadinya sincerity adalah routinity. Saya ulangi saudaraku, seringkali pada waktu kita rutin mengatakan sesuatu, kita nggak sincere lagi. Yang saya mau sampaikan, pada waktu kita menyanyi, memuji, menyembah Tuhan, kalau kita rutin, seringkali kita nggak sincere lagi. Saudara, pada waktu kita menyanyi, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Saudara, apakah kita nyanyi itu karena kita memang sincere mengatakan, ku sembah Kau Tuhan Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, atau karena nadanya enak? Atau karena kita memang harus nyanyi aja di sini, saudara kasih Tuhan. Nah saudara, oleh karena itu nanti saya akan tantang saudara. Karena seringkali saudara, apalagi di dalam virtual meeting seperti ini, ya, saudara, kita nyanyi, kita menyembah Tuhan, saudaraku. Jangan-jangan kita menyembah dengan tidak sincere. Termasuk saya, termasuk kita semua, saudaraku. Mungkin karena kita cuma harus melayani, harus ada pujian penyembahan. Betul kita latihan, betul saya persiapkan firman Tuhan. Betul kita persiapkan, betul saudaraku. Tetapi perkataan, karena waktu saya coba research kata sincerity, dikatakan terutama from Christian point of view, saudara kasih Tuhan. Salah satu tanggapan dikatakan, pada when we are singing, when we are worshiping the Lord, it is sometimes, a lot of times, itu kita gak sincere. Kita katakan, wah Tuhan Engkau yang terbaik. Kita katakan, nama Yesus di atas segala nama tadi. Benarkah nama Yesus dia? Benarkah kita katakan itu sincere? Saudara bayangkan, if you are with your boyfriend or your girlfriend, dan you're saying something to your boyfriend or your girlfriend, tetapi you're not sincere because of routinity. Aduh kamu cantik hari ini, ya kan? Karena rutin aja bilang, gak sincere. Kamu baik deh, cuman karena ya biar polite. Polite tidak ada salahnya, tetapi routinity bisa menjadi salah satu yang membuat kita tidak sincere. Saya bisa setuju dengan itu. Saudara setuju? Saudara seringkali setuju? Ya, kadang-kadang routinity bisa membuat kita nggak sincere. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saudaraku, yuk kita naikkan satu pujian ini. Karena kita mau latih ke sincere. Waktu kita nyanyikan pujian. Saya panggil tim musik boleh untuk bantu saya, ya. Boleh untuk bantu saya. Nggak apa-apa, kita semua nyanyi di sini. Haleluya. Haleluya. Yuk kita nyanyi, kita naikkan satu pujian, tapi kita belajar buat sincere, saudaraku. Ya, yang ada di rumah-rumah tadi worship leader udah bilang, kita bisa lihat di sini, saudaraku. Mungkin tampang saudara kelihatan di Zoom, kelihatan saudara nggak mati nggak menyala kamera, cuman pikirannya melayang-melayang kemana. Yuk kita belajar sincere, mau ya saudaraku ya? Mau ya, mumpung kita hybrid nih, mumpung sebagian ada di sini, ya, mungkin sebagian ada yang datang ke sini secara fisik, tapi juga ada saudara. Yuk kita mulai naikkan pujian ini. Ku sembah Kau Yesus tadi lagunya. Chris. Yuk Chris, bantu saya Chris. It's okay here. Kita belajar nggak mau jadi vas yang ditambel. Kita belajar mau jadi vas yang asli, saudaraku, tanpa ada tambelannya. Haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap
lagi. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Korabaya Syanda Karalaba. Mari saudara, kita dengan sincere kita sembah. Hanya Engkau Allah. Bukan uangku yang jadi Allah, bukan kehebatanku yang jadi Allah. Hanya Engkau Allah. Katakan tiada yang lain. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Selamanya ya Tuhan. Meskipun dunia bergoncang ya Tuhan, Rababaya Syanda Karalaba. Semua boleh bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau mantap Allah. Thank you team, thank you team. Saudara yang kasih Tuhan, are we sincere when we sing that song? Are we sincere when we sing the lyric? Are we sincere? Atau karena kita rutin, kita menjadi gak sincere lagi, saudara yang kasih Tuhan. Bapakku percaya rancanganmu indah. Kalau kita sincere, kita katakan kepada Tuhan, Bapakku percaya. Bukan karena rutin, bukan kata-katanya bagus, tapi kita katakan turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi. Sekali lagi katakan, Bapak, ku percaya Kau Tuhan. Bapak, ku percaya rancanganmu indah. Bapak, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Thank you Jesus, thank you Maureen. God bless. Saudara, kita buka bersama Lukas 19. Haleluya. Nah saudara kasih Tuhan, yuk kita belajar jadi sincere. Kita lihat dari firman Tuhan satu parabel, saudara yang dikasih Tuhan. A very good, Lukas 10 maksud saya. Lukas 10 ayat 33 sampai 35. Lukas 10, haleluya. Haleluya saudara yang kasih Tuhan. Kita belajar buat jadi sincere hari-hari ini saudaraku. Kita belajar buat jadi honesty of mind, free of pretense or hypocrisy saudaraku. Haleluya. Saudara, satu parabel yang sudah seringkali saudaraku kita sudah baca, kita sudah tahu saudaraku, ada seorang yang sedang digebukin saudara-saudara, digebukin di tengah jalan saudara kasih Tuhan. Ada imam lewat, orang Lewi lewat saudara yang dikasih Tuhan, kemudian gak ditolong orang yang digebukin itu. Lukas 10 ayat yang ke-33 sampai 35 bilang seperti ini. Lukas 10 ayat ke-33 sampai ke-35. Lalu datang orang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah itu menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian seorang ini menaikkan si orang Samaria itu ke atas. Orang Samaria ini menaikkan orang yang digebukin di tengah jalan itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya, saudaraku. Kemudian ayat ke-35, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan, katanya, bawalah dia dan jika kau belanjakan lebih daripada itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Saudara, pertanyaannya,
Saudaraku, ada yang lihat gak ini parabel ini, kisah ini Tuhan sampaikan pada waktu Tuhan bilang, siapakah sesamamu manusia, saudara kasih Tuhan. Kemudian Tuhan ceritakan tentang Good Samaritan, orang Samaria yang baik ini, lihat orang digebukin di tengah jalan. Ada imam lewat, oh jangan deh, gue gak mau pegang-pegang, gak mau bantu orang kayak gitu. Orang Lewi, imam Lewi, lewat orang Lewi, saudaraku, gak mau bantu, dia nyimpang jalannya saudaraku, minggir. Nah kemudian orang Samaria ini saudara lihat, ada orang tergeletak habis digebukin. Dia tanpa ragu-ragu, dia balut luka-lukanya, dia kasih anggur, dia bersihin luka-luka, dinaikin ke keledainya, ke mobilnya, saudara kasih Tuhan. Kemudian dibawa ke penginapan, ke emergency room lah istilahnya seperti itu saudaraku. Ya kemudian dia bisa bilang gini, taruh ya, rawat dia ya, saya kasih uang segini, kalau lu pakai buat apa aja, buat bantu dia, kalau bisa sampai kurang nanti waktu aku kembali, aku bayarin lagi, aku reimburse semuanya. Saya mau tanya, ada yang lihat gak dia lakukan ini saudara? Gak ada. Gak ada yang lihat dia lakukan ini saudaraku. Dia gak kenal, dengar baik-baik, dia gak kenal, dia gak ada yang lihat. Bahasa sekarangnya no hidden agenda. Haleluya. Gak ada agenda yang terselubung. Gak ada agenda yang ditutup-tutupin. Honesty of mind, emang jujur mau bantu saudara kasih Tuhan. Perhatikan baik-baik saudara kasih Tuhan. Sincerity yang Tuhan minta kita lakukan dan kita belajar adalah waktu kita lakukan sesuatu, waktu kita mengatakan sesuatu, kita nggak ada hidden agenda, kita nggak ada agenda terselubung. Aku ngomong supaya kelihatan hebat. Aku lakukan sesuatu supaya aku kelihatan baik hati, aku dipuji, dipuji, dianggap oh baik hati. Aku lakukan sesuatu karena aku mau tunjukin aku pinter, dianggap hebat. Dan banyak hal yang kita lakukan tanpa kita sengaja kita lakukan tidak dengan sincere. Saudaraku, orang ini, saudara kasih Tuhan, orang Samaria ini, saudaraku, waktu menolong orang yang sedang digebukin, sedang ada di tengah jalan, sedang luka-luka, gak ada yang lihat sama sekali, dan dia lakukan, dia kasih uangnya kepada si pemilik penginapan untuk ngebantuin, tanpa ada yang lihat, tanpa dia minta bantuan, malah dia tinggal, setelah itu dia bilang, kalau ada apa-apa, kalau kamu kurang uangnya, nanti aku kembali, aku berikan kembali kepada kamu. Saudara dengar baik-baik. Tuhan mau mengatakan parabel ini atau perumpamaan ini saudaraku, itu pada waktu dia katakan siapakah sesamamu manusia. Seringkali orang bilang gini, dengar ya, Pak Ferdi, Om, kalau sekali-sekali sih kita lakukan itu gak apa-apa sincere. Tetapi kalau kita harus jadi orang Kristen, kita harus lakukan terus, sincere terus. Sekarang saya mau tanya saudara, waktu Tuhan ngomong kepada siapakah sesamamu manusia, ada berapa banyak sesama manusia yang ada di sekitar? Semuanya juga sesama manusia. Jadi artinya Tuhan berkata bahwa kamu harus lakukan being this good Samaritan, being sincere to everyone. Saya ulangi. To everyone, Tuhan rindu kita sincere, kita tanpa motivasi, kita tanpa hidden agenda, kita tanpa agenda terselubung, kita tanpa hipokrisi atau pretend, berpura-pura, tetapi kita harus tulus, saudara yang kasih Tuhan. Termasuk pada waktu kita nyembah Tuhan, halo. Termasuk pada waktu kita dengerin firman Tuhan ada di sini. Saudara lagi denger firman Tuhan ada di sini ya, saya mau tanya saudaraku ya. Karena ini kita ada yang nyalain kamera, ada yang nggak nyalain kamera, ada yang sambil ngeliat. Saya nggak tahu motivasi kita semua ada di tempat ini, termasuk saya sendiri. Saya ada di sini mau sampaikan kepada saudara, tujuan saya apa, sincere apa nggak? Apa cuman karena hari Minggu dijadwal sama, artinya setiap hari Minggu saya dan Konanda bergantian menyampaikan firman. Saya siapkan for the sake of cuman siapkan firman supaya bisa ngomong hari ini. Saudara ada di tempat itu for the sake karena kalau enggak ditanyain sama WL, mana kameranya, nyalain dong. Kamu kok enggak datang, ditanya sama leader, kenapa sama leadersnya kamu kok enggak datang sih? Atau kalian ada di sini memang benar-benar mau sincere. Saya sincere mau mengajarkan about sincerity, saya tulus mau mengajarkan tentang tulus hati supaya kita belajar. Saudara belajar dan saya belajar. Dan saudara yang sedang menyaksikan ini sincere, tulus hati. Memang kita mau belajar firman Tuhan. Katakan amin. Saya harap itu yang kita lakukan. Amin. Halo. Amin. That is sincerity. That is sincerity.
Saudaraku, kita sama menolong orang, menolong dengan perkataan kita. Kita menolong dengan perbuatan kita. Kita menolong dengan tindakan kita. Kita sincere, bukan karena dipandang. Enggak ada. Dia enggak bilang begini nih. Dia cuma bilang sama yang punya penginapan, saudaraku, aku kasih kamu 2 dinar ya, kalau kurang nanti aku balik tambahin lagi. Dia enggak bilang gini, kasih kartu namaku ya ke si orang yang digebukin ini, yang lagi koman, lagi pingsan nih. Ya, nanti kasih emailku, kasih nomor teleponku, kali dia mau hubungin supaya dia nggak ngomong gitu. Alkitab nggak bilang seperti itu, dan saya rasa juga bukan seperti itu tujuan daripada si The Good Samaritan ini untuk lakukan. Bukan tujuan itu Tuhan Yesus mengajar parabel ini. Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita waktu kita lakukan, perkatakan, melakukan tindakan kepada siapapun yang ada di sesama manusia, kita lakukan dengan sincere, tulus hati. Yang setuju katakan amin. Amin saudaraku. Amin. Halo. Haleluya. Saudaraku, memang gak gampang. Dengar baik-baik. Sama Tuhan aja kita sering gak sincere. Loh, Freddy kok bisa ngomong seperti itu? Ya tadi saya bilang, because of the Trinity. Kita nyanyi, kita nyembah, kita menara doa, pendoa, berdoa. Kita berdoa saudaraku ya, tim doa, tim worship, tim whatever kita lakukan dalam pelayanan. Saya nggak artinya cuman bilang ini kepada tim-tim yang ada. No, kepada kita semua, even di doa kita setiap hari. Doa kita tiap hari dengan Tuhan, saat teduh kita dengan Tuhan itu sincere apa enggak? Pada waktu kita diminta untuk ayo punya saat teduh dengan Tuhan. Ayo kita renungkan firman Tuhan. Apakah kita lakukan dengan sincere heart? Apakah kita lakukan tanpa hidden agenda supaya nggak ditanyain deh sama Cimorin? Supaya nggak ditanyain deh sama Pastor Nanda, nggak ditanyain sama Cijes Eka ya. Udah baca Alkitab belum? Supaya nggak ditanyain, udah gue baca aja ya. Jadi kita mulai poles. Kita mulai tumble. Supaya yang kita lakukan itu kelihatannya itu menjadi satu kesatuannya kita. Padahal itu bukan kita. Waktu ini kena panas, ini meleleh. Waktu tambelan ini kena panas, ini meleleh. Nggak kuat. Ya, tadi waktu kita katakan tak tergoyahkan kau tetap Allah. Goncangan terjadi loh. Kamu ngalamin sesuatu yang mungkin menghit apa yang sedang kamu kerjakan di dalam kerjaan kamu, di dalam studi kamu. Itu kan ada goncangan. Sekolah susah lah, dapat profesor susah lah, ya kan? Ada assignment banyak, bingung banyak ini dan lain sebagainya. Waktu goncangan terjadi, kalau kita orang yang sincere, bahwa tak tergoyahkan Tuhan engkau tetap Allah. Waktu doa kita sincere, waktu kita sama Tuhan sincere bilang, Tuhan engkau satu-satunya nama di atas segala nama Tuhan. Tadi ada satu lagu, lagunya gini, saya gak jago nyanyi saudara, tapi kira-kira lagunya gini. Yesus pegang erat tanganku. Betul ya, tadi ada lagu itu ya. Yesus pegang erat tanganku. Pada waktu kita mengatakan, halo? Pada waktu kita tadi menyanyi Yesus pegang erat tanganku, benar gak kita sincere? Minta Yesus pegang erat tangan kita. Halo? Halo? Benar gak kita sincere? Pada waktu kita bilang Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Betul? Benar gak kita sincere bilang minta Tuhan pegang erat tangan kita? Halo saudaraku, yuk kita jujur sama diri sendiri. Kan semua di sini university, college students, semua di sini very well educated, semua di sini anak-anak yang cinta Tuhan, yang pada waktu kita katakan generasi Yeremia adalah generasi yang cinta Tuhan mati-matian. Benar nggak kita sincere mengatakan itu? Atau kita cuma ngomong itu for the sake of ngomong doang? Kalau dengan Tuhan kita cuma for the sake of ngomong doang, kalau dengan Tuhan kita cuma for the sake of nyanyi doang, kalau dengan Tuhan kita just for the sake of tugas doang, kalau dengan Tuhan kita for the sake of cuma karena dilihat orang doang, saudara yang dikasih Tuhan, jangan harap kita bisa sincere kepada orang sesama kita. Tuhan aja kita bohongin, Tuhan aja yang kita jual vas yang bocel kok, vas yang ditambel kok, yang gampang rontok pada waktu kita sampai kepada ujian tertentu. Saudara, salah satu cerita kenapa kata sincerity ini juga terjadi, saudara, bukan cuma vas. Ada beberapa artinya view yang mengatakan pada waktu itu mereka bukan cuma jual vas yang memakai lilin atau wax without wax ini. Sculpture,
pembuat patung. Haleluya. Ya, pembuat patung, saudaraku. Ya, kadang-kadang saya kalau mau sok-sokan ngomong Inggris diketawain sama Konanda, saudara yang kasih Tuhan. Pronunciation saya salah, saudara yang kasih Tuhan. It's okay, tapi gak apa-apa, saudaraku. Dia sincere memperbaiki saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, jadi tadi si pembuat patung ini sculptor. Haleluya, sculptor. Oke. Nah, jadi sculptor ini saudara yang kasih Tuhan, pembuat patung, dia waktu lagi bikin patung kan dari batu ya, betul ya, atau whatever deh saudara kasih Tuhan ya. Kemudian saudara kasih Tuhan bocel, waktu udah rapi bagus-bagus, atau dari marmer ya, marmer kalau batu mungkin oke lah ya, marmer, gompel, bocel, dia kan harus hati-hati. Waduh, either dia ukurannya rubah lagi, bentuknya dia rubah lagi, atau dia kecilin ya supaya ke ini, saudaraku ya. Kayak masakan saat itu kita tambahin lapisan apalah, whatever. Dan saudara kasih Tuhan, atau dia bikin dari nol. Mahal, repot, buang tenaga, buang waktu. Jadi apa caranya? Si dishonest of mind ini, si orang-orang yang unsincere ini, orang-orang yang with wax ini. Gampang udah lelehin wax, tambel aja yang bocel, yang gompel, tambel, nggak kelihatan. Habis itu dipoles, tapi itu with wax. Saudara dan saya yang mahal itu without wax. Saudara dan saya mau jadi Kristen, mau jadi penyembah-penyembah yang with wax or without wax? That's my question. Actually that is not only my question. Kalau cuma pertanyaan saya nggak ada gunanya. Tapi pertanyaan Tuhan waktu lagi saudara duduk di tempat ini. Are you sincerity listening to the word of God? Are you listening, absorbing what He's saying, what His guidance to you? Or because we just a Christian, every Sunday we come to the church and do a with wax kind of Sunday service. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, yuk kita lihat Lukas 19. Lukas 19, saudaraku. Saya habis yang bagian pertama, sekarang kita bagian yang kedua, Lukas 19. Setelah itu saya akan tutup dengan satu rangkuman, saudara yang kasih Tuhan, supaya kita belajar. Lukas 19 cerita tentang Sakeus, saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. Sakeus ya, yang tadi parabel, sekarang kisah nyata yang Tuhan Yesus sendiri hadir di situ dan bertemu dengan seorang yang bernama Sakeus. Lukas 19 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-9, saudara dikasih Tuhan ya. Saya akan baca cepat buat saudara. Saudara ikutin, saudara saya yakin percaya saudara udah tahu ceritanya, tapi it's gonna be very interesting. Oke. Yesus masuk kota Yeriko, berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Saudaraku, pemungut cukai kaya. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Oke, jadi makalah ia berlarilah melalui semua orang, naik ke pohon untuk manjat pohon untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan katanya, "Bro, Sakeus, turun bro, sebab hari ini aku harus numpang ke rumah kamu." Bro Sakeus langsung turun. Wah, turun dia. Ya, saudaraku. Pada saat dia turun saya mau tanya. Pada waktu saat dia turun, dia sincere enggak turunnya? Apa karena disuruh Tuhan? Apa karena dia sincere enggak? Alkitab enggak cerita, saudaraku, tapi saudara bisa punya pandangan sendiri. Ya Tuhan suruh, apalagi Yesus bilang, "Aku harus ke rumah kamu." Sakeus turunnya terpaksa apa sincere? Ada anggapan sincere lah, dia kan emang dari awal pengen ketemu Yesus. Atau ada juga bilang gini, siapa tahu kalau gue dipanggil Yesus, gue jadi hopengnya Yesus. Ketemu katakanlah pembesar, ketemu katakanlah orang terkenal, lumayan kan SKSD, sok kenal sok dekat, betul ya. Supaya kelihatannya kayak kenal bintang film lah dan sebagainya. Sincere gak ketemunya saudaraku ya. Saudara itu bias sampai di situ. Kita nggak tahu, Alkitab nggak bercerita, tapi kita lihat kelanjutannya. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat, lalu Sakeus segera turun, ayat 6, dan menerima Yesus dengan sukacita. Oke, ayat ke-7, ini sama nih, seperti yang kita semua mungkin pikir. Tetapi semua orang yang melihat itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Setelah itu Yesus ke rumahnya Sakeus, makan mungkin, ngobrol mungkin, chatting mungkin, diskusi mungkin, gak diceritain dalam Alkitab, tapi terjadi satu pertemuan. Dengar baik-baik, terjadi satu pertemuan Yesus dengan Sakeus.
inilah hasilnya. Waktu terjadi satu pertemuan Yesus dengan Sakeus, Sakeus bilang seperti ini. At the end waktu Yesus mungkin udah mau pulang, atau on the way setelah selesai pertemuan, whatever, setelah dari rumahnya, setelah makan dan sebagainya, ayat 8 bilang seperti ini. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ayat ke-9, the most important statement supaya saudara mengerti. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Dengar baik-baik. Saya mau tanya, dengar ya, kan semua di sini thinker, orang yang menganalisa sesuatu, ya. Ada tim teologi lagi, wah ya. Waktu Sakeus bilang begini, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Menurut saudara, yang Sakeus sampaikan itu saat itu dia sincere apa enggak? Dia mau balikin setengahnya, semuanya dari semua hartanya. Dia seorang pemungut cukai. Saudara dengar baik-baik. Saudara harus tahu pemungut cukai itu kalau mungut cukai bukan cuma kumpulin pajak. Dia kumpulin pajak kadang-kadang lebih, sering kali dia kumpulin lebih. Dan bagian pajak itu not necessary masuk ke dalam kas negara. Sebagian dikumpulin buat diri sendiri. Emang tukang bohong juga, saudaraku. Kumpul itu kekayaan sendiri, saudaraku. Makanya orang pada saat itu nggak suka, pemungut cukai itu dianggap kayak nyebelin gitu, tukang kutip pajak, pembohong. Jadi orang nggak suka, saudaraku. Saya mau tanya, waktu Sakeus bilang Tuhan, dan orang ini dikatakan dia sangat kaya, bro. Pada waktu Sakeus bilang Tuhan, setengah dari milikku, bukan 1/10 loh, setengah dari milikku akan aku kembalikan, dikatakan berikan kepada orang miskin, ya kan? Dan kalau ada orang yang kuperas nih, dari setengah itu sisanya kalau ada yang kuperas, aku balikin 4 kali lipat daripada yang aku peras. Menurut saudara, dia waktu lakukan itu sincere atau enggak sincere? Sincere atau ada hidden agenda? Siapa yang bilang dia ada hidden agenda? Siapa yang bilang dia ada hidden agenda? Halo? Siapa yang bilang dia sincere? Ayo angkat tangan lagi. Yang di sini juga boleh angkat tangan. Saya ulang. Siapa yang bilang dia ada hidden agenda? Ada hidden agenda. Yang ada hidden agenda nggak apa-apa, kita belajar. Ada hidden agenda. Ada beberapa orang bilang ada hidden agenda. Oke. Ada yang siapa yang bilang dia sincere? Oke. Seberapa yang bilang saudara sincere nggak tahu dia punya hidden agenda apa enggak? Lebih banyak, saudaraku ya. Haleluya. Nah, saudaraku, perkataannya Sakeus ini, tindakannya Sakeus ini, kalaupun dia punya hidden agendanya apa misalnya? Halo, boleh jawab? Ayo kita interaksi. Kalian bilang ada hidden agendanya apa? Halo? Apa? Setengah dari yang dia punya loh. Setengah dari yang dia punya. Tadi di sini ada yang jawab supaya kelihatan baik. Saya juga lihat dari teman-teman yang ada di sini mungkin jawabannya adalah supaya kelihatan baik, supaya dipandang orang. Ya betul, pandangan seperti itu bisa terjadi. Wong sebelumnya aja udah ada orang yang bilang, ngapain tuh Tuhan Yesus datang ke rumah Sakeus ya? Oh kok ini banget gitu ya, kayak ngapain juga gitu ya. Padahal kalau saudara perhatikan baik-baik, Sakeus turun menerima Yesus dengan sukacita loh. Dia bukan dengan dia dengan sukacita tuh ada satu joyful. Ya nggak tahu sukacitanya sincere apa enggak, kita juga nggak tahu, Alkitab nggak aja. Tapi yang saya mau tanya, kalaupun yang saudara bilang bahwa dia lakukan karena supaya kelihatan baik, supaya ada hidden agenda, supaya dianggap orang, supaya kayak ada seal of approval. Oh Yesus aja datang lu ke rumahnya ya, jadi kayak nunjukin seperti itu. Tapi dengar baik, yang dia balikin setengah dari yang dia punya. Dia sangat kaya, setengahnya dia balikin. Kalau ada yang dia peras, orang yang dia peras, dia janji di depan semua orang dan dia mau bahwa dia balikin 4 kali lipat. Sekarang saya mau tanya lagi. Yang tadi bilang, bukan yang tadi bilang deh, saya tanya lagi semua. Menurut saudara, dia ada hidden agenda masih atau dia sincere? Siapa yang bilang dia masih ada hidden agenda? Gak apa-apa, gak ada yang salah saudaraku. Gak ada yang salah, jadi takut angkat tangan saudaraku ya. Gak ada yang salah, saudara gak angkat tangan karena sincere apa karena takut?
Haleluya. Nah saudara kasih Tuhan. Jadi saudaraku, tapi kita harus lihat. Makanya saya bilang ayat ke-9 itu ayat yang sangat sangat kuat. Dikatakan, kata Yesus, hari ini telah terjadi keselamatan. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik semuanya kita. Kita mau sok sincere kayak bagaimana, kalau kita tidak sungguh-sungguh menerima dan digerakkan oleh keselamatan yang telah kita alami, saudaraku, kita akan susah buat sincere. Selalu ada tambelan. Kita baru sincere, bisa benar-benar sincere waktu kita mengalami dan menerima keselamatan itu. Artinya apa? Dengar baik-baik. Ya, Sakeus karena dia menyadari dan sadar dan dia yakin dan dia diyakinkan dan dia dirubahkan bahwa wow, keselamatan ini lebih penting daripada harta gua ya. Karena dia sudah di paradigm shift. Udah mulai dirubah, dia mulai dirubahkan, satu proses perubahan terjadi. Yang dia lihat bukan lagi apa yang dia cari, tapi keselamatan lebih penting dari apapun juga. Menjadi satu harta yang indah. Hanya kalau kita bisa menerima, mengalami, merasakan, menyadari bahwa keselamatan dari Tuhan, kehidupan yang Tuhan berikan, dalam keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, jauh lebih penting daripada harga nama baik, daripada kepentingan, daripada kehebatan, daripada dipuja-puji, baru kita bisa sincere with other person. Baru kita bisa no hidden agenda kepada sesama. Ngerti maksudnya? Buat apa? Jadi, saudara kasih, bukan artinya kita jadi hidup sembarangan, bukan. Buat apa nama baik? Keselamatan lebih penting. Buat apa harta? Keselamatan lebih penting. Jadi sincere aja lakukan sesuatu. Mau diomongin no hidden agenda kan sering gini ya. Sering kali kita gini. Ada imbalan. Nah, jadi waktu gue lakukan, apalagi gue lagi marah nih sama lu. Ngapain gue berbuat baik sama lu? Gak usah sih. Ngapain juga marah? Ngapain juga nungguin di dapat pamrih atau timbal balik? Ngapain juga saudaraku? Sebab keselamatan itu jauh lebih penting daripada apa yang Sakeus punya. Setuju, katakan amin. Yuk kita belajar kayak gitu yuk. Saya yakin dan percaya waktu kita belajar seperti ini, saudara mungkin masih punya sedikit pikiran. Dicis, saya gak salahkan saudara. Om, tapi kan bisa aja dia supaya dilihat, apalagi waktu itu ada CNN mungkin, ada Fox News mungkin, ada Kompas mungkin, wartawan. Bisa bilang, hebat lu Sakeus, mau bagi-bagi harta seperti itu. Bisa saudara. No matter apa yang terjadi saat itu. Tapi pada waktu Yesus bilang, a seal of approval tentang di rumah ini terjadi keselamatan. Dan tindakan Sakeus itulah awalnya mula dia menjadi sincere. Katakan amin. Bro, saya mau bilangin ya. Kalau kita yang tadi berpikir bahwa dia gak sincere, that is the day one bro, dia ketemu Yesus udah bisa lakukan seperti itu. How many years you and I know Jesus already? Harusnya kita udah lebih lama ketemu Yesus, boro-boro separo, lebih dari itu harusnya kita sudah bisa seluruh hidupku. Baru kita bisa nyamakan nama di atas segala nama. Amin. Nama di atas segala itu yang paling penting. Baru kita bisa bilang, bilang, Yesus pegang erat tanganku. Baru kita bisa bilang, selamanya kau tetap Allah. Amin. Itu kalau nggak jadi nggak sincere. Selamanya kau tetap Allah, ada goncangan takut, baper, galau, ya. Selamanya kau tetap Allah, tetapi ada hal yang menggoncang kita, jadi malas ibadah, jadi malas nyembah, jadi kayaknya nggak bisa masuk. Saudaraku, selamanya ku tetap Allah, sincere waktu kita menyembah Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Saya mau tutup dengan ini, saudara kasih Tuhan. Om Ferdi, oke, jadi relevansinya Om, ya. Apa sih kalau kita ngobrol, kita nyampaikan sesuatu. Saya mau lihat, ini buat refleksi diri sendiri ya. Seringkali pada waktu kita menyampaikan nasihat kepada orang lain, pada waktu kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain, saudara kasih Tuhan, dengar baik-baik. Saya mau tanya ya. Semua kan, again, saya bilang di sini educated person, saya mau tanya. Pada waktu saudara menyampaikan nasihat atau menasihati seseorang, dengar ya. Yang saudara harapkan orang yang saudara nasihati itu mendengarkan konten, isi, kualitas dari nasihat yang saudara sampaikan, atau sebenarnya waktu saudara nasihatin orang itu, saudara memang kontennya bagus, tapi you better listen to me. Saya mau tanya, saya ulangi. Halo, saya ulangi. Kalau saudara memberikan nasihat apapun juga ya, orang nanya tentang sekolah, orang nanya tentang pasangan hidup, bahkan apa aja segala macam saudaraku. Atau saudara menyampaikan sesuatu, berargumen dengan sesuatu. Saudara, saya mau tanya, saudara waktu menyampaikan sesuatu kepada seseorang, termasuk yang di sini nih ya, termasuk yang di sini, pikirin ya. Saudara waktu menyampaikan sesuatu kepada seseorang apapun, tujuan saudara adalah untuk supaya orang yang mendengar saudara, yang saudara ajak bicara itu adalah untuk
mendapatkan konten yang baik yang saudara sampaikan, isinya, kualitas isinya, atau dibalik nasihat saudara, saudara masih sering gini, you better listen to me, you better listen to me. Ya kalau orang itu, tapi begini, you better listen to me. Or saudara jujur secara sincere, mau orang itu mendengarkan nasihatnya. Or because you want that person just to listen to you. Saya kasih waktu beberapa second, think it over. Setelah ini saya akan sampaikan kepada saudara firman Tuhan supaya kita belajar one step at a time being a sincere person. Sehingga sincerity ini kita benar-benar without wax. Even di dalam omongan kita, saya lagi khotbah nih kayak gini kepada saudara. Makanya saya begini saudaraku. Jujur ya. Sebagai hamba Tuhan, kita seringkali begini. Saudara, yuk kita dengarkan firman Tuhan hari ini, sama-sama kita dengarkan ya. Yuk kalau kita bisa nyalakan kamera, yuk kita nyalakan kamera. Itu tujuan saya nih, Om Ferdi, apakah sebenarnya supaya saudara bisa seriously mendengarkan konten ini, atau pada waktu saya minta saudara dengarkan dan nyalakan kamera itu sebenarnya untuk you better listen to me, turn it on, you better listen to this word. Itu apa kontennya, apa tujuannya? Sebab kalau tujuan saya adalah intensinya, mendingan lu dengerin gua deh. Mendingan lu, intensi saya adalah lu mendingan nurut nih sama gua. Itu udah gak sincere. Saya minta ampun. Saya mohon maaf kalau itu yang saudara rasakan. Tapi yuk kita sekarang belajar sama-sama, starting from me. Pada waktu saya mengajar saudara, mengajak menasehati kita semua, I sincerely want you just to listen to the content. Tapi saudara juga harus sincere. Jadi bukan sini, karena disuruh Om Ferdi. No, tapi sincere dengarkan apa yang kata firman Tuhan katakan, renungkan. Kalau memang itu benar, it is the word of God. Begitu, jadi kita gak ada rasa terpaksa. Yang mengerti katakan amin. Ngerti maksudnya ya? Saya harap saudara mengerti loh tujuannya. Oke, yuk kita akan buka supaya ini menjadi sesuatu yang relevan dalam hidup kita. Saya buka satu ayat yang terakhir, 1 Timotius 1 ayat 5. Haleluya. Catat ini kalau bisa. Apalagi buat kita yang seringkali menasihati orang-orang, buat kita yang sering ngomong sama orang kadang-kadang, Om Ferdi, saya bersyukur loh orang banyak yang ngomong sama saya, kayaknya banyak bisa curhat ke saya, banyak cerita ke saya bisa dan lain sebagainya, whatever. Baik orang yang suka ngomong, bukan sama ngomong, atau apa saudara ditanyain nasihat, ditanya apapun tentang seringkali ya, kadang-kadang di saudaraku, orang bukan cuma perlu seorang konselor loh. Kita nanya tentang beli alat baru, mau sekolah kemana, makanan enak yang mana, a lot of things, nothing to do with religion, nothing to do. Pertanyaannya waktu kita sampaikan, yang enak makan itu kita sincere bilang itu enak, atau kalau orang kayaknya enggak, kita ngotot gitu, enggak enakan itu. Kalau mulai begitu, artinya kita bukan lagi cerita tentang makanannya, yuk coba bilang, lu better listen gue lebih bener. Ngerti maksudnya ya? Ini penting banget tuh guys. Kalau enggak kita selalu jadi fast yang with wax. Saudara, 1 Timotius 1 ayat ke-5, this is beautiful. 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Boleh dikasih NIV-nya Inggris enggak? Boleh enggak? Boleh kasih NIV-nya Inggris enggak? Oke. Oke, saudaraku, ini cerita tentang mengenai ajaran sesat, saudaraku, ya. Tetapi Yesus bercerita tentang, saya akan bacakan dulu kepada saudara depannya supaya saudara mengerti itu apa ya. Ya. Ketika ceritanya mengenai ajaran sesat, ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke Makedonia, aku telah mendesak supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain, ataupun disibukkan dengan dongeng dan silsilah yang tidak putus-putusnya, cerita bohong lah, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tata tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Jadi konteksnya adalah tentang nasihat. Waktu memberi nasihat, Paulus bilang begini, tujuan nasihat yang saudara sampaikan kepada orang, apapun pendapat dan sebagainya, ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. The goal of this command is love, which comes from a pure heart
and a good conscience and a sincere faith. Artinya gini, waktu saya sampaikan sesuatu ke Billy, either Billy mau denger nggak mau denger, saya nggak bilang lu better listen to me. It's I tell you with pure heart. Waktu teman-teman ada di tempat ini menyampaikan sesuatu kepada siapapun, bukan artinya seperti ini, bukan artinya lu mau dengar boleh, nggak mau dengar boleh. Jangan loh, itu lain loh. Itu artinya masa bodoh. Tetapi seperti Kristus sampaikan. Tetapi tanpa punya hidden agenda. Lu kalau nggak dengerin gua, awas lu ya. Itunya yang salah. Yang ngerti katakan amin. Ngerti maksudnya ya? Ini penting loh guys. Ya penting loh guys. Apapun dalam hidup kita, yuk saya tantang saudara. Waktu kita menyanyi menyembah Tuhan, waktu kita berdoa, waktu kita berbicara, waktu kita menyampaikan sesuatu, yuk kita belajar mulai sincere. Kita lakukan bukan karena supaya orang nurutin kita. The content of, jadi bukan sesuatu yang sia-sia. Kontennya, isinya, intentionnya itu tulus buat kebaikan orang itu. Bukan karena supaya orang itu mendengarkan kita. Yuk kita belajar menjadi pot, menjadi vas yang tanpa lilin. Supaya waktu ada goncangan terjadi, saudara yang dikasih Tuhan, kita nggak gampang meleleh, kita nggak gampang goyah. Sebelum kita masuk perjamuan kudus, kita tundukkan kepala. Saya undang semua tim pemusik untuk hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini. Haleluya, haleluya. Ora labaya syandara laba, ora baya syandakara laba. Haleluya, 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 haleluya. Ora baya syandakara laba. Saudara, dengan tulus, dan saya mau belajar tulus, dan saya harap kita semua mau belajar sincere di tempat ini. Tulus. Siapa yang mau mulai hari ini dirubahkan supaya perkataan kita gak ada lagi hidden agenda, gak ada lagi punya tujuan-tujuan terselubung. Even waktu kita ngomong dengan sesama kita manusia, gak karena dilihat orang. Even waktu kita menyanyi menyembah Tuhan bukan karena rutinity, tapi kita sincere heart. Kalau kita mau seperti itu, semua tundukkan kepala, semua tutup mata. Meskipun the camera can be on, yuk kita semua tunduk kepala dan kita tutup mata. Kalau saudara dan saya mau hari ini dirubahkan, hubungan kita dengan Tuhan dan sesama manusia, it's a sincere relationship. Kita mulai angkat tangan yuk, supaya Tuhan paling gak lihat. Kita lakukan tindakan action bahwa kita mau being a sincere person. Kalau lihat tangan-tangannya terangkat ya Tuhan. Mari Roh Kudus, manusia berhenti berbicara, tetapi nafas Tuhan yang tercurahkan menjadi firman dan penyampaian dari Tuhan, Engkau yang sempurnakan. Karena setiap yang mendengarkan di tempat ini punya masing-masing pergumulan, punya masing-masing tantangan unique in their own way, untuk dirubahkan oleh Tuhan in terms of being a sincere person, being without wax dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Oleh karena itu Roh Kudus, Kau lihat tangan-tangannya terangkat. Hamba mau Tuhan, hamba berdoa supaya gereja Tuhan GBI Toronto dan komunitas yang ada terus diperbaiki, dirubahkan, ditegur, dinasehati, supaya kami hidup menjadi orang yang sincere. Sehingga Tuhan, the year of integrity bukan cuma angin kosong, pepesan kosong belaka. Mari Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Mari saudara, saya berikan waktu kepada saudara untuk siapkan hati kita untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Haleluya, 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 haleluya. Oke saudara, baik kalau saudara bisa bersama-sama dengan kita untuk bangkit berdiri, untuk kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan. Saudara, sebelum kita masuk perjamuan, kita siapkan hati kita yuk.
Kita minta ampun sama Tuhan semua dosa kita, bahwa selama ini kita hidup jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan, jadi manusia yang gak sincere. Pujian kita gak sincere, lagu yang kita naikkan gak sincere, mungkin pelayanan kita gak sincere, mungkin masih buat dilihat orang, termasuk saya saudaraku. Atau kita ngomong dengan teman kita gak sincere, kita puji orang gak sincere, kita tolong orang gak sincere supaya dilihat. Itu dosa saudaraku. Yuk kita minta ampun yuk. Yuk saya mau minta ampun, saya mau ngajak semua daripada kita untuk kita minta ampun. Ampuni kami Tuhan. Yuk kita katakan masing-masing dengan kata yang simple. Saudaraku, doa sama Tuhan gak perlu yang bagus-bagus, indah-indah. Waktu kita katakan Tuhan ampuni aku, wow, Tuhan udah senang banget. Yuk kita katakan Tuhan Yesus ampuni. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Yesus, ampuni segala dosaku. Terutama Tuhan dengan sincerity kami waktu menyembah, memuji Engkau, berdoa. Kami dengan sesama kami gak sincere Tuhan. Banyak agenda kami. Supaya kami kelihatan hebat, and so on and so forth. Kami sombongkan diri kami gak sincere supaya dilihat orang. Lord. Ampuni kami Tuhan, karena kami gak mau makan perjamuan kudus ini dengan sia-sia. Tapi ini sebenarnya kesempatan buat kami minta ampun. Karena kuasa tubuh, kebangkitan tubuh dan darah Kristus. Ampuni kami Tuhan. Saudara, kita makan dan minum perjamuan kudus ini dengan cara yang benar. Haleluya. Sebab apa yang teruskan padamu telah kuterima dari Tuhan. Pada malam Yesus diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Lalu ia mengucap syukur dan memecahkan rotinya seraya berkata, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu sebagai korban penebusan dosa. Lakukanlah ini setiap kali kamu untuk menjadikan peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Kuasa kebangkitan tubuh Kristus menyatu dalam hidup kita, tubuh, jiwa, dan roh. Sehingga kita dibangkitkan dari kepalsuan. Kita dibangkitkan dari being insincerity. Kita dibangkitkan dari kebohongan, dari deceit, dari dishonesty of mind. Dibangkitkan, dirubahkan. Sama seperti Sakeus, kita boleh dirubahkan dan bertobat dan mengalami keselamatan yang baru. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sudah itu Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu. Lakukanlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan adalah cawan perjanjian baru yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Oh Rabayas, mari kita mulai mengucap syukur. Yuk, saya ajak saudara untuk mengucap syukur dengan sincere. Tim worship kita mengucap syukur dengan sincere. Dengan sincerity kita angkat pujian, kita mengucap syukur karena kita bersyukur. Sungguh-sungguh karena kita bersyukur. Bukan karena kita sedang tugas, bukan karena kita sedang routinity, tapi kita bersyukur. Terima kasih buat darah Yesus. Terima kasih buat tubuh Kristus. Kami terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, karena kebangkitan, kuasa kebangkitan tubuh Kristus merubahkan kami, menguatkan kami. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya Tuhan, dan kami percaya Tuhan mau merubahkan kami pada waktu kami mau sincerely buka hati buat dirubahkan. Darah Kristus mengampuni kami. Kami telah terima keselamatan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau Tuhan yang sungguh baik. Engkau Tuhan yang sungguh faithful. Engkau setia Tuhan. Engkau setia, Engkau Tuhan yang sungguh-sungguh baik kepada kami. Oh Ralabayas, terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu, berkati jemaat-Mu. Terima berkat dari Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. I will sing of the goodness
Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Dengan sincere kita katakan, Puji syukur hanya bagi Tuhanku. amin. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan kami boleh belajar dari isi hatimu. Wow, you're an amazing God. Berkati mereka yang hadir setiap kami di tempat ini. Berkati yang bersekolah, yang bekerja waktu mereka mulai lagi masuk dalam sekolah. Berkati setiap mereka. Pegang erat tangan mereka. Jangan lepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.